kambing yang disembelih yang kecil Kang Haru. Nah, untuk dibagikan kan ini sebetulnya dagingnya nggak cukup nih. Akhirnya substitusi lah, beli dari pasar yang hampir bisa dipastikan itu dari impor juga gitu. Jadi memang Ini maksudnya rahasia rumah akikah atau gimana? enggak, itu enggak semua gitu Kang Haru. Cuman yang Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi yang disembelih yang kecil, Iya, iya. terus dia beli di pasar. Untuk kekurangannya ya. Dan yang saya sedih, kita kan masuk asosiasi. Saya pernah ngobrol sama seorang dandim. Pak Dandim, punten, terus saya teh kenapa tentara disuruh ngurusin beras, Iya, iya. suruh padi. Cek saya masa nggak nyambung Pak, gitu ya. Bapak teh bawa senjata, ini Bapak ngurus padi, beras gitu. Terus dia bilang, Nah, kita ajak untuk ayo untuk turut serta jadi pemakmur bumi. oke. Nah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi. Alhamdulillah saya ditemani oleh Kang Faras. Damang Kang Faras. Alhamdulillah, Bang. Kalau sebelumnya kita ngobrol sama Kang Ramzi ya, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Nah sekarang sama anak muda juga. Kang Faras usia berapa sekarang? Sekarang 29 masih. Ah sama ya sama Kang Ramzi. Jadi Kang Ramzi itu teman sekolahnya istri saya. Oh ternyata nyambung ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang sama Kang Faras, usianya sama Kang Ramzi, 29 juga. Tapi Kang Faras ini seorang entrepreneur ya. Nanti kita ngobrol. Kang Faras gimana nih? Sekarang aktif di mana nih? Sibukannya apa aja? Aktif ya seputar peternakan pertanian. Peternakan pertanian. peternakan Oke. pertanian. Dulu kuliah di IPB ya. Kuliah di IPB. Tahun berapa masuk kuliah? Masuk 2013. 2013. Selesai Selesai 17. 17. Waktu lah. Pas ya. Pas. Oke. Memang cita-cita pengen jadi peternak pertanian. Dulu sebetulnya terinspirasi dari PS, Kang Haru. PS itu apa? PlayStation. Oh, Jadi karena PS, kalau di oke. Bandung lahan pertanian peternakan kan jarang ya. jarang. Jadi dulu sukanya main PS, ada satu game namanya Harvest Moon. Oh. Dia simulasi bertani beternak. Harvest Moon, Iya. oke. Dari sana kepikiran, oh kayaknya asik kalau di masa depan kayak begitu. Beneran ya? Soalnya Alhamdulillah. pertanian bukan hanya di game ya? Betul, betul, betul. SMA di mana dulu? SMA di Bandung, Di? Alpha Centauri. Alpha Centauri. SMP? SMP di Ibnu Sina. Ibnu Di Sina. Bandung juga. Asli Bandung? Asli Bandung. Bapak Ibu orang Bandung? Garut Sukabumi. Garut Sukabumi, Garut Sukabumi. tapi besar di Bandung. Besar di Bandung. Istri orang mana? Sukabumi. Oh, Temennya Kang pantas. Ramzi tadi. Oke, terinspirasi oleh PlayStation, Awal. pengen di dunia nyata bikin Betul. peternakan. Betul, betul. Dulu ada seorang kepala daerah bilang ke saya, Hmm. katanya, Kang, kayaknya di Indonesia mah petani itu gak mungkin kaya. Oh. Menurut Iya, iya. Kang Faras gimana? Jawaban memprihatinkannya kalau di Indonesia mungkin Benar. Kang Haru, benar. Apalagi ketika petaninya nggak punya akses ke pasar, Tidak punya akses ke pasar, nggak punya jiwa entrepreneurship, tidak punya jiwa entrepreneurship. susah, Susah. Kerasa ya? kerasa. Berarti kan udah berapa? 7 tahun? Sekitar 7 ke 8 tahun. 7 dan 8 tahun merintis Ya, aktivitas dunia di peternakan dan peternakan pertanian. Iya. Sebenarnya gimana aslinya? Prospeknya ke depan gimana? Iya, kalau berbicara prospek, kita kan makan sehari 3 kali pakai makanan ya. Nggak mungkin pakai data ya? Ya, data pakai ataupun Pasti makannya pakai nasi ya? ya, teknologi juga ya tetap perlu nasi lah gitu. Jadi ya piring kita ini dari pertanian peternakan, berarti kan selalu ada demand-nya sebetulnya. Demand pasti ada. Pasti ada Oke. gitu. Nah, tinggal kita gimana nih caranya untuk ambil peran di sana. Kenapa milih kambing? Kenapa milih kambing? Jadi ini menariknya sebetulnya Kang Haru. Saya sedikit cerita ke belakang Kang, izin ya? Iya, bagus. Jadi dulu saya kuliah itu kan alhamdulillah keterima di 2 kampus Oh, sebetulnya. iya. Di IPB sama di UGM. 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 Oke. Kalau UGM dulu jurusannya agribisnis, Agribisnis. IPB manajemen. Oh, kalau pinter mah gitu ya, ketemunya di 2 ya, Mas. Alhamdulillah. Nah, cuman orang tua nggak ngizinin ke UGM.
bilangnya mah udah daripada di Kejauhan ya. jurusan pertanian, udah di Institut Pertanian aja. Tapi alasan sebenarnya itu Kang Haru, kejauhan. Oh, jauh nengok ya. Nggak diizinin Ke jadi. Jogja ya. Iya. Berapa bersaudara Kang Faras? Tiga bersaudara. Tiga. Nomor? Pertama. Oh, paling besar. Oke, Besar. terus? Nah, dia masuk IPB manajemen dan ternyata nggak belajar Manajemen? Manajemen. Oh iya. Saya kira akan belajar pertanian Kang Haru. Padahal udah jatuh cintanya ke pertanian ya. Awalnya ke sana niatannya. Oke. Ternyata nggak belajar, cuman di TPB lah dapat pengantar pertanian. Jadi justru belajar pertanian peternakan lagi itu setelah lulus lah. Setelah lulus. Setelah lulus. Jadi ketemu sama Lebih ke manajemen aja. iya, di awalnya IPB lebih ke itu. manajemen, betul. Oke. Ketemu dengan orang-orang yang akhirnya ngingetin lagi sama cita-cita lama itu Kang Haru, pengen jadi petani peternak. Nah, tadi Kang Haru pertanyaannya kenapa ke kambing ke domba? Alhamdulillah waktu itu momentum entry point-nya juga di sana. Jadi kalau saya ngerasa Kang Haru, ya kalau kita berbicara apa ya, bab rizki gitu ya, Iya, Allah gitu. Sebetulnya salah satu pintu masuknya itu ada momentum kurban, Kang Haru. Kurban ini Ternyata kan, Allah itu menciptakan hari Idul Adha itu Iya. ada sesuatu ya. iya, kalau kita mau jadi entrepreneur, jadi pemakmur bumi, ada titik masuknya tuh sebetulnya. Momentum kurban, iya. momentum akikah. Nah disitulah kurang lebih Kang Haru, awal masuk truk. Iya. Dulu pernah ada yang bilang ke saya, katanya bisnis kambing mah berat, banyak masalah katanya dibandingkan sapi. Gimana menurut Kang Faras? Sebetulnya dari sisi treatment perawatan betul. Kang Betul Haru. ya? Betul. Cuman gini, di peternakan sendiri kan memang ada beberapa tipe ya. Ada aktivitas trading, fattening, breeding, milking. Nah sarannya bagi teman-teman yang memang baru memulai, apalagi saya kan sebetulnya orang yang tidak punya pengalaman sebelumnya Kang Haru, bukan di Fakultas Peternakan, Oke. Pertanian. Sarannya masuk ke dunia trading dulu. Oke. Gitu. Belajar berdagang. Jadi betul dari hilirnya dulu. Saya tuh terinspirasi juga Kang Haru sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Jadi bin kan Auf. kalau di sejarahnya tuh ditulis ya, Abdurrahman bin Auf tuh waktu meninggalkan peternakan yang banyak. Padahal beliau tuh bukan orang peternakan gitu Kang Haru, tapi ya spesialisasi beliau nyari pasar. Dulu jualan produk hasil peternakan, punya peternakan juga akhirnya gitu Kang Haru. Jadi jangan mulai dari hulu, Sarannya begitu Kang Haru. mulai dari hilir. Dari hilir. Berarti lihat demand, Betul, lihat demand. melihat ceruk pasar. Ceruk pasar, peluang, Peluang. permintaan, Oke, baru nanti lari ke ke belakang. hulu. Betul. akhirnya kemarin juga katanya terakhir lebih banyak di trading ya. Iya, karena ya kita perlu berhadapan juga dengan kebijakan semisal impor daging. Itu kalau kita Kemarin itu pemerintah tuh bikin apa? Impor daging atau impor kambingnya? impor daging. Daging udah jadi. Daging kambing. Iya, frozen Kambing pun bentuknya. diimpor. Iya, diimpor. Begitu. Dan kalau di adu harganya jauh. Berat. Bisa 2 kali lipat. Dia lebih murah. Lebih murah. Oh, Lebih murah. itu. Iya. Jadi kalau kita ke tukang sate, misal itu hampir bisa dipastikan Dia beli daging impor. Iya. Bahkan kalau berbicara yang agak lebih dalam dan ngeri, Kang Haru, bisnis akikah. Oke. Ini nggak apa-apa ya. Memang tujuannya itu. Kopi inspirasi itu menginspirasi. Oke, semoga inspirasi. Jadi akikah itu ternyata salah satu alasan kenapa murah. Itu kambing yang disembelih yang kecil Kang Haru. Nah, untuk dibagikan kan ini sebetulnya dagingnya nggak cukup nih. Akhirnya substitusi lah, beli dari pasar yang hampir bisa dipastikan itu dari impor juga gitu. Jadi memang Ini maksudnya rahasia rumah akikah atau gimana? enggak, itu enggak semua gitu Kang Haru. Cuman Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi yang disembelih yang kecil, Iya. terus dia beli di pasar. Untuk kekurangannya ya. Dan yang saya sedih, kita kan masuk asosiasi juga gitu ya, Aspakin. Ya kita dapat kabar lah terkait dengan ya bahkan non muslim pun main ke bisnis akikah gitu. Ini kan ya halal haram akhirnya diseruduk aja gitu kan. Ya, mungkin menyediakan takjil juga. Nah, maksudnya sih kita sebagai muslimnya harusnya Ya, harus lebih semangat. care ya. Betul, intinya sih itu sebetulnya. Tidak bermaksud menghalangi ya. Betul. Tapi harus lebih care ya. Betul. Oke, jadi sudah 7 tahun ya 7 tahun. menggeluti dunia ini. Dunia peternakan, dunia pertanian. Iya. Kalau pertaniannya apa yang
Nah, pertanian. Jadi sebetulnya dulu Kang Haru, karena basisnya kita nggak punya pengalaman nih awalnya. Dulu jadi mahasiswa, ya berorganisasi. Aktif di mana dulu waktu di kampus? Dulu sempat di lembaga dakwah lah. Oke, dakwah kampus ya. Lembaga dakwah kampus, betul. Kan biasanya kita bikin kegiatan-kegiatan. Jadi dulu habis lulus itu, ketemu sama ini Kang Haru, salah seorang pengusaha lah. Beliau pengusaha sate Marangi di Purwakarta. Dia ngajakin, yuk kita bikin... Disambil ya kan? Iya, siap Kang Haru. Iya. Dia ngajakin bikin acara yuk. Oh, pas nih. Udah deh kita bikin acara. Lagi jadi mahasiswa? Oh, udah waktu itu di persimpangan Kang Haru. Oke. Baru lulus bingung mau kemana gitu. Akhirnya bikin kegiatan. Dulu kegiatannya kegiatan ini Kang Haru. Jadi sebelum momentum itu saya baru ikut daurah ngafal Quran Kang Haru. Masya Allah. Gitu. Ustadz juga berarti ya, Ustadz Paras. Amin, amin. Amin, Insya Allah. Saya waktu itu minta sama Allah, ya Allah pengen banget nih tiap tahun itu ada aktivitas ngafal lagi gitu. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu bukan hanya sekedar ikut tapi meng-create kegiatan. Jadi saya waktu itu udahlah kita bikin kegiatannya aja, kegiatan ngafal Quran sambil belajar pertanian. Nah, ini menumbuhkan lagi cita-cita yang dulu gitu. Sambil belajar pertanian padahal mah diri sendiri yang pengen belajar gitu. Iya. Akhirnya waktu itu belajar, nah disinilah momentum ketemu guru-guru ngaruh. Akhirnya disitulah mulai belajar pertanian lagi dan kita bikin komunitas akhirnya. Itulah kurang lebih awalnya dan ternyata setelah kita bikin komunitas itu kita bikin kegiatan workshop. Apa nama komunitasnya? Agri Quran namanya. Agri Quran namanya. Itu bisa di follow juga Kang, alhamdulillah sekarang di media sosial. Ada IG-nya ya? Ada IG-nya, sekitar 57.000 lah. 27.000? Masya Allah, berarti orang-orang yang cinta Al-Quran, tapi juga senang pertanian, peternakan. Kalau agri itu definisinya untuk pertanian, peternakan atau pertanian saja? Ini juga menarik. Agriculture itu? Agriculture tuh menariknya ini Kang Haru. Saya juga ingat sih waktu kuliah dulu di IPB pas tingkat persiapan bersama tuh, memang pertanian tuh kan mengurusi makhluk hidup sebetulnya. Dimensinya luas lah. Artinya ngurus hewan juga pertanian? Hewan, pertanian juga. Gitu. Nah bahkan yang saya agak kaget sih sekarang sebetulnya kita harus hati-hati juga nih ketika kita mulai beli ini pertanian-pertanian, ini peternakan-peternakan, ini perikanan-perikanan, sekat. Jadi tidak terintegrasi. Ini ya kalau case-nya di pertanian misal Kang Haru, pertanian itu kan salah satu yang paling banyak biaya modal itu di pupuk ya. Nah, pupuknya kita sering kali beli kan ke industri dan lain sebagainya. Bikin pabrik pupuknya terus. Bari pupuknya tuh aya. Padahal pupuk ini bisa diambil dari sisa pakan. Dari hewan, sisa pakan ataupun dari kotoran hewan. Betul, harusnya terintegrasi nyambung. Atau sebaliknya di peternakan, salah satu biaya operasional terbesar itu dari pakan. Padahal bisa dari ada di pertanian. Limbah pertanian bahkan, limbahnya gitu kan. Limbahnya. Nah, jadi sebetulnya terintegrasi semuanya. Agri itu yang mengurusi pertanian. Harusnya mah nggak usah dipisah-pisah. Iya, lebih bijaknya begitu lah. Pertanian, peternakan, betul. Atau dalam satu kementerian Kalau itu biar nyambung. Kalau itu Kang Haru yang lebih tahu, saya kurang tahu ya birokrasinya seperti apa gimana. Ya mungkin karena sudah besar ya masing-masing. Ada industri pertanian, ada konsepnya, industri peternakan, industri perikanan, industri perkebunan. Akhirnya udah nggak saling kenal satu sama lain ya. Nah baiknya terintegrasi. Padahal kan jawabannya di sebelahnya kan, di saudaranya gitu kan. Betul. Aslinya begitu ya. Jadi kalau kita bicara pertanian itu mencakup peternakan, perikanan, perkebunan sebetulnya. Sebetulnya begitu. Jadi tadi kenapa istilahnya peternak, petani tadi ya istilahnya. Kenapa kok ada dua kata itu? Nah kalau dari dua istilah kata itu saya juga jujur belum begitu tahu di Indonesia secara sejarahnya gimana, saya belum tahu. Kalau di luar? Kalau di bahasa Inggris kan istilahnya farmer ya farmer gitu. Nah bahkan saya juga terinspirasi dari ini Kang Haru, bahasa Arabnya petani Kang Haru. Petani peternak itu kan istilah bahasa Arabnya itu falah gitu. Falah itu kan falahun tuh falah kemenangan Kang Haru, hayya alal falah gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu inspirasi semangat saya sih Kang Haru sebetulnya. Para pemenang. Iya gitu. Jadi kita meyakini ya pertanian, peternakan, perkebunan ini jalan menuju kemenangan lah. Apalagi sekarang Pak Presiden Prabowo kebijakannya ketahanan pangan. Betul, itu bagus banget. Karena beliau kan Menteri Pertahanan.
Iya. sebelumnya ya. Mungkin tahu untuk menang nih gitu. Iya. Kuasai pangan. Saya juga dulu nanya ya, saya pernah ngobrol sama seorang dandim. Pak Dandim punten, terus saya teh kenapa tentara disuruh ngurusin beras, Iya, iya. suruh padi. Terus saya masa nggak nyambung Pak, gitu ya. Bapak teh bawa senjata, ini Bapak ngurus padi, beras gitu. Terus dia bilang, ya Pak Haru, kalau kita nggak ngurusin urusan beras, urusan padi, ya nanti lama-lama kita makan rumput. Kita impor terus. Iya, iya. Nanti yang punyanya nggak mau jual, ya kita makan rumput. Itu satu. Yang kedua, di sini ya banyak mafianya juga. Sehingga ya kayaknya harus kenalan dengan senjata kayak gitu. Betul. Saya bilang. Jadi ketahanan pangan itu bagian dari ketahanan nasional. Iya, sepakat. Tapi belum terasa program pemerintah ke teman-teman. Sebetulnya lebih ke kitanya juga perlu proaktif ya, Kang Haru. Gitu. Kita alhamdulillah sih komunikasi sama dinas peternakan. Apalagi kayak kemarin kita ngirim ke Kendari, Sulawesi itu kan harus bersurat ya. Audiensi segala Mulai macam. kenalan juga sama birokrasi. Iya, kenalan juga. Jadi ada komunikasi yang dilakukan. Iya. Jadi mudah-mudahan ya terus berkembang ya, Amin. Kang Faras dengan teman-teman. Jadi sekarang punya komunitas juga ya. Ada komunitas juga. Agri-Quran. Agri-Quran. Sudah followernya sudah 57.000. Betul, alhamdulillah. Oke. Jadi aktivitasnya apa aja tuh Agri-Quran itu? Kalau di Agri-Quran sih memang kita ngajak agar khususnya anak muda. Tapi kalau misalnya yang sudah tidak muda juga ya ayo nggak apa-apa Kang Haru ya. Nah kita ajak untuk ayo untuk turut serta jadi pemakmur bumi. Oke. Nah, pemakmur bumi. Dan salah satu aktivitas yang secara real di lapangannya ya kita dengan bertani beternak tuh insya Allah bisa memakmurkan bumi. Bertani beternak bisa memakmurkan bumi. Betul. Jadi cara memakmurkan bumi itu dengan menjadi petani dan peternak. Iya. Dan menjadi sahabat Al-Quran. Dan ternyata memang di Al-Quran banyak membahas itu Kang Haru. Dan Al-Quran banyak membahas itu. Kadang itu yang ya kita angkat juga menjadi motivasi ya. Betul, salah satu inspirasinya. Jadi dulu kita pernah ini Kang Haru bahas kajian namanya kitab Al-Filaha. Yang kita kaget waktu kitab itu ditemukan judulnya Le Livre de l'Agriculture. Jadi bahasa Perancis Kang Haru. Gitu. Iya, padahal itu kitab yang dulu Andalus ya, di Andalus Ibnu Al-Awwam nulisnya. Nah, ternyata boleh jadi ini jadi salah satu kebangkitan pertaniannya Eropa gitu diambil. Nah, kita nih sebagai ya Indonesia populasi terbesar umat muslim harusnya juga ya berkontribusi aktif lah. Khatulistiwa, betul. Dulu waktu Pak Ahmad Heriawan jadi gubernur, saya pernah mendengar beliau punya kebijakan bagaimana mendorong masyarakat pemuda untuk menjadi peternak pada waktu itu. Iya. Cuma mungkin berganti kebijakannya lain, concernnya ya, jadi nggak concern lagi. Nah, sekarang alhamdulillah Kang Faras masih menggeluti bidang itu. Tapi dengan pemerintah belum ada kerjasama ya? Tadi sih paling sekedar audiensi, izin segala macam. Misalnya jadi program pemerintah, kota kabupaten, provinsi belum? Itu belum ya. Belum ya. Tapi kalau misalnya nanti kapan-kapan kita ketemu dengan teman-teman DPRD, dengan kota, provinsi ya. Iya. Saya kan sekarang ada amanah nih Badan Pengelola Pejabat Publik. Iya. Nanti kalau salah satu modelnya, iya boleh banget. ya kan, bisnis yang dikelola sama Kang Faras dan kawan-kawan, boleh ya, nanti ngobrol, ada kolaborasi, termasuk teman-teman sahabat Kopi Inspirasi kalau mau follow ya, boleh banget. di IG boleh ya? Boleh. Oke, mudah-mudahan Kang Faras bisnisnya berkembang terus, Amin. komunitasnya juga terus berkembang, menjadi ahli Al-Quran, Amin. menjadi ustadz, Amin. tapi bisnisnya juga terus berkembang ya. Amin. Saya kira begitu, sahabat Kopi Inspirasi. Demikian bincang ringan saya dengan Kang Faras. Beliau dengan bisnis peternak dan petani dan komunitas Agri-Quran, ya, salah seorang anak muda yang menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan banyak anak muda Indonesia siap untuk terjun ke dunia peternakan dan pertanian untuk
mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang Faras. Sami-sami Kang Harun. Hatur nuhun.